Shalom Bapak Ibu, jumpa lagi di hari ini. Kita bersyukur, mari kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Kembali kami hendak merenungkan firman Tuhan sebagai landasan kami sepanjang hari ini. Kami mohon hikmat dari Roh Kudus memenuhi hati pikiran kami sehingga kami mengerti dan menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dari Matius 26 ayatnya yang ke-49 sampai 52. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi," lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya dan menetapkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, "Masuklah atau masukkan pedang itu kembali dalam sarungnya. Sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang." Itulah ayat firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Nah Bapak Ibu, tema kita adalah kawan atau lawan. Ya. Kawan atau lawan. Ya, bahasa Kupangnya sahabat atau sahabat. Gitu ya. Ya, kalau nggak jadi sahabat ya beta babat gitulah begitu ya. Nah Bapak Ibu, kawan itu artinya orang yang dekat dengan kita, orang yang karib, yang akrab. Ya, kita tidak canggung, kita selalu ada ya dengan dia, dia juga ada dengan kita. Itulah kawan. Nah, sesungguhnya seorang kawan atau sahabat itu memiliki ciri. Ya. Nah, ciri seorang kawan dan seorang sahabat itu setidaknya ada 4 hal. Yang pertama cirinya adalah tidak memiliki niat jahat ya, terhadap sahabat. Nah, kisah tentang ya Yesus dan Yudas ini adalah ya tidak hanya guru dan murid, tapi Yesus berkata bahwa engkaulah sahabat-sahabat. Bahkan Yesus berkata kan, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Berarti Yesus begitu sangat menerima Yudas sebagai teman, sebagai sahabat. Ya, luar biasa. Bahkan tidak hanya itu, Yudas diberikan kepercayaan untuk apa? Memegang ya kas, ya perbendarahan, perjalanan dan pelayanan Yesus, gitu ya. Nah, tetapi menariknya di sini Yudas tidak demikian rupanya. Ya, menarik bahwa di sini dikatakan Yudas datang ya di dalam ayat 49 dia berkata, "Salam Rabi," lalu mencium dia. Ya, jadi rupanya dia mencium. Biasa ciuman itu kan untuk kasih sayang, gitu ya. Kita ketemu cipika-cipiki itu sesuatu tanda kita bersahabat, kita betul-betul akrab. Tapi beda rupanya. Rupanya Yudas, ciumannya itu ada niat jahat. Dia akhirnya ya justru memakai ciuman itu sebagai tanda kode supaya para prajurit tentara itu menangkap. Ya. Menangkap siapa? Yaitu orang yang diciumnya. Nah, saudara, inilah sesuatu ya sifat yang tidak benar. Ya. Jikalau kawan atau sahabat demikian, ya. Maka ya hati-hati kalau kita punya kawan demikian. Ya. Yang kedua, ciri kawan atau sahabat yang baik itu adalah selalu berbuat baik walau dikecewakan. Menarik di sini, Yesus ketika diperlakukan Yudas demikian, Yesus tidak membalas. Yesus tidak menghukum atau tidak membuat Yudas gitu ya mati seketika begitu. Padahal dia punya kuasa kan. Dia berkata, "Aku utus malaikatku saja," waduh, itu sudah bisa ya menghabisi prajurit begitu. Baru dia berkata saja sudah berapa prajurit yang roboh, yang jatuh begitu ya. Tetapi Yesus tidak melakukannya. Bahkan malah dikatakan di sini ketika ada seorang yang memotong telinga dari salah satu ya prajurit itu atau salah satu daripada imam besar itu ya. Apa dikatakan Yesus? "Masukkan pedang itu kembali dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang." Dan pada akhirnya Yesus ambil telinga yang terpotong itu dan Yesus memasangnya lagi dan akhirnya orang itu bisa sembuh, bisa pulih, telinganya bisa utuh lagi. Nah saudara, ya seberapapun ya orang mengecewakan kita, tapi seorang sahabat dia tidak akan pernah membalas dengan kejahatan. Dia akan berbuat baik, dia akan melakukan ya di luar apa yang manusia ya pahami dan juga hidupi dan juga sikapi.
Kalau dunia dan manusia umumnya berkata, balaslah kejahatan dengan kejahatan. Tapi sebagai manusia Tuhan, manusia orang-orang dalam Tuhan, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Bahkan kasihilah musuhmu, ya, bahkan berdoalah, bahkan berkatilah mereka yang menganiaya atau yang mengutuki atau membenci kamu. Nah saudara, itulah sahabat yang baik atau kawan yang baik. Nah, ciri kawan yang baik atau sahabat yang baik yang ketiga adalah selalu ada dalam suka ataupun duka. Nah, inilah ya, ketika Yesus ditangkap, coba perhatikan, murid-muridnya kemana? Sahabat-sahabatnya kemana? Ya kan? Yudas sudah tahu mengkhianati. Petrus kemana? Yang katanya, wah sampai kapanpun aku ada bersama-samamu kan? Bahkan nyawa sekalipun aku taruhkan begitu ya. Terus kemana Petrus? Malah dia lari, bahkan dia pun menyangkal kan? Bagaimana dengan Yohanes, Andreas? Bagaimana dengan Simon? Bagaimana dengan Yakobus? Bagaimana dengan Nathanael atau Bartolomeus? Bagaimana? Semua pada meninggalkan. Tetapi sungguhnya seorang sahabat, seorang kawan yang baik, dia ada dalam suka maupun duka. Tidak hanya suka saja, tidak hanya senang-senang aja, tidak hanya tertawa-tertawa saja. Tapi dikala kita duka, dikala kita sakit, dikala kita susah, masih adakah sahabat, masih adakah kawan yang mendatangi dan menghampiri, mendoakan, dan terus menemani kita? Itulah sahabat yang baik. Dan Yesus, dia sahabat yang baik. Dan yang keempat, ciri seorang kawan atau sahabat yang baik adalah apa? Selalu membawa sahabatnya sampai kepada apa yang menjadi rencana dan tujuan Tuhan. Itulah kebenaran, itulah keselamatan. Kita tahu Yesus sudah dikecewakan oleh sahabat-sahabatnya. Tapi ketika Yesus bangkit, Yesus datang. Bukan cari sahabat yang baru, bukan cari teman yang baru. Tapi dia datang kepada teman-temannya yang lama, yang sudah berkhianat, yang sudah lari. Ya, kalau sebagai manusia, sudah tidak peduli lagi. Tapi Yesus datang memulihkan mereka. Yesus datang kepada murid-murid. Ketika mereka menjala ikan, mereka tidak dapat ikan, Yesus kasih mujizat. Yesus pulihkan hidup mereka, baik secara rohani maupun jasmani. Tetapi ketika Thomas tidak percaya, Yesus pun datang khusus untuk Thomas. Sehingga Thomas berkata, Engkaulah Tuhan dan Allahku. Dan Petrus ketika di pantai Danau Tiberias di sana, Yesus secara pribadi, sebagai sahabat, memanggil dan mengkonseling pribadi. Apakah engkau mengasihi aku? Itulah pertanyaan Yesus kepada Petrus. Nah saudara, inilah seorang sahabat. Seorang sahabat tidak akan memiliki niat jahat kepada sahabatnya. Yang kedua, selalu berbuat baik, sekalipun dikecewakan, sekalipun dilukai, sekalipun dikhianati. Yang ketiga, selalu ada dalam suka dan duka. Dan yang terakhir, yang keempat, selalu membawa sahabatnya untuk bisa hidup dalam kebenaran, hidup dalam keselamatan, hidup dalam rancangan dan tujuan Tuhan. Biarlah kita punya sahabat-sahabat yang demikian, tetapi yang terutama, jadikanlah Yesus sahabatmu yang sejati. Ya, ada satu sobatku yang setia. Dia tidak pernah tinggalkan hidupmu, hidup kita semua. Mari jadikan Yesus sahabatmu, jadikan Yesus sobat yang setia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Teraikanlah di hati kami dan mampukan kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman, menjadi pribadi-pribadi yang betul-betul dapat dipercaya karena kami sahabat. Sebagaimana teladan Yesus, kami boleh menjadi bagian bagi banyak orang. Sehingga kehadiran Tuhan nyata di dalam dan melalui kami, dan banyak orang memuliakan nama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Jadi berkat, selamat bertugas, beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.